Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Belakangan ini semua kerjaan gue di backup sama laptop ini, yaitu MacBook Air M1 2020. Gue beli di akhir tahun 2022 tahun lalu ya teman-teman, lebih tepatnya dengan harga sekitaran 12 jutaan lebih dalam kondisi inter, dan itu adalah barang baru cuy. Ya jadi masih disegel, inter kondisinya ya udah gue beli, gue unboxing tuh. Jadi benar-benar masih grass. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita lihat cuy, harga dari MacBook M1 2020 ini udah bisa dibilang turun drastis nih. Contohnya misalkan masih barang segelan nih, segelannya bener-bener inter yang seperti gue beli di tahun lalu, itu sekarang harganya udah 11 jutaan. Bahkan kalau misalkan kalian cari inter dalam kondisi second, bisa dapat di harga 8 jutaan cuy. Gokil kan, turun drastis sih MacBook Air M1 2020 ini kalau kita lihat ya teman-teman. Nah pertanyaannya, apakah worth it laptop yang satu ini, yaitu MacBook Air M1 2020? Mengingat laptop yang satu ini umurnya udah hampir 4 tahun, dan kalau kita lihat secara updatean OS ya harusnya masih worth it ya, bisa dipakai 2-3 tahun lagi. Tapi kalau kita pakai secara real life, apakah laptop ini masih worth it? Nah di video kali ini kita bakalan ngebahas laptop yang satu ini, sekaligus gue pengen sharing-sharing nih pengalaman gue selama pakai laptop MacBook M1 2020, lebih tepatnya MacBook Air M1 ya teman-teman. Sebelumnya FYI aja ya teman-teman, MacBook Air M1 2020 ini adalah salah satu laptop alias device-nya Apple Computing pertama gua cuy. Jadi memang sebelumnya gua nggak pernah tuh pakai sistem yang namanya macOS, dan baru pertama kali ini gue pakai sistem macOS. Dan pas waktu gua migrasi dari Windows ke macOS, memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama sih ya. Perpindahan dari Windows ke MacBook itu sekitaran 3 harian gue makan waktu ya. Dan memang pas waktu awal-awal gue ngerasa agak sedikit canggung gitu loh pakai ini laptop, karena memang secara desain kan tampilannya memang bener-bener clean ya. Di sini tidak seperti Windows untuk tampilan awalnya alias home screen-nya, di sini bener-bener clean dengan icon yang menurut gue cukup lumayan unik. Ya memang kalau misalnya kita biasanya pakai iPhone sih perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya antara ketika dari iPhone dan juga ke MacBook ini cuy, ya alias macOS. Memang perbedaannya itu iOS dan macOS itu hampir minim banget perbedaannya, dan memang benar-benar sama secara icon tampilan aplikasinya. Tapi banyak beberapa shortcut dan juga gestur yang harus kita pelajarin ketika kita pindah dari Windows ke macOS ini coy. Ya masih ngerasa kaku gitulah. Dan selama 3 hari gue pelajarin nih laptop, akhirnya ya lancar gitu loh ya. Kurang lebih 3 hari gue bisa ngapalin semua shortcut dan juga gestur untuk mengoperasikan si laptop MacBook Air M1 2020 ini dengan cara yang lebih maksimal gitu loh. Yang paling berasa kalau menurut gue pribadi antara laptop Windows di range harga yang sama dan MacBook R1 M1 2020 ini, yang paling kerasa paling utama yaitu trackpadnya cuy. Yang dimana gue bisa bilang jarang banget ada laptop yang punya ukuran trackpad segede ini cuy, buat di range harga 10 jutaan. Terutama MacBook Air M1 2020 ini yang bisa ngasih trackpad yang cukup besar. Saat dipencet di sini juga trackpadnya beda banget ketimbang laptop Windows di range harga yang sama. Dimana kalau misalnya kita pencet, trackpad dari MacBook ini tuh punya sensasi yang beda. Di sini agak sedikit tactile dan juga ada efek vibrationnya gitu cuy. Ya jadi bikin nyaman lah ngeklik di trackpadnya si MacBook Air M1 2020 ini. Itu bagian yang menurut gue cukup nyaman banget ya ketika kita menggunakan trackpadnya ini. Dan gue nggak pernah tuh bawa yang namanya mouse kalau misalkan berpergian. Gue tinggal ke cafe, bawa laptopnya aja, nggak usah bawa mouse lagi. Jadi emang sesimpel itu. Bahkan untuk trackpadnya ini gue bisa ajak buat ngedit cuy. Dan ngedit itu bener-bener selancar itu kalau misalnya kita pakai trackpadnya ini. Bahkan kalau misalkan user Windows sih kayak mikir 2 kali ya, ngedit pakai trackpad di smartphone lagi di laptop Windows kayak apa rasanya. Tapi di MacBook ini memungkinkan banget kok kalau misalnya kita ngedit pakai trackpadnya ini. Nah selain itu juga nggak cuma trackpadnya aja yang gue bikin impress sama laptop MacBook ya. Terutama yang paling gue impress sih ya salah satunya yaitu di bagian keyboard, yang dimana ini keyboardnya enak banget pas waktu gue coba cuy. Di range harga 10 jutaan jarang banget ada laptop dengan kemampuan keyboard yang seenak ini dan seempuk ini cuy, terutama kalau diketik ya.
keyboardnya. Memang gue yakin di luaran sana kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop Windows di harga puluhan juta, pasti banyak sih keyboard yang seenak itu. Tapi kalau kita ngomongin di range harga 10 jutaan, cuman MacBook Air M1 2020 aja yang sempet gue coba sejauh ini dengan keunggulan keyboard yang seenak itu coy. Nah kalau di rumah pun juga gue demikian nih, nggak pernah tuh pakai keyboard eksternal. Padahal gue di rumah tuh punya keyboard yang mereknya itu mechanical ya, gue nggak sebutin mereknya, tapi harganya itu 2 jutaan coy. Ya tapi tetap lebih PW pakai keyboardnya si MacBook Air M1 2020 ini. Emang udah se-PW itu coy, walaupun pakai keyboard semahal pun juga tetap aja gitu loh ya. Terus juga untuk keyboardnya di sini udah ada backlight-nya juga seperti biasa ya. Ini wajar banget sih ya, laptop di range harga sini udah ada backlight, dan kalau dipakai di dalam ruangan yang gelap ini kebantu banget ya menurut gua. Cuman gue pengen ngasih sedikit tips aja nih buat kalian yang kalau misalkan jadi beli laptop MacBook Air M1 2020 ataupun laptop MacBook lainnya, sering-sering bersihin deh keyboardnya, karena memang gue pribadi sering banget nih kemasukan debu di bagian keyboardnya ini. Dan kalau misalkan udah kemasukan debu agak sedikit susah, PR banget buat ngebersihin. Jadi memang mendingan kalau misalkan kalian udah pakai seharian dan kalian ngerasa ngelihat ada debu sedikit aja, mendingan langsung buru-buru dibersihin, takutnya masuk ke dalam dan itu jadi nggak enak cuy buat sensasi ngetiknya cuy. Nah untuk keamanannya juga si MacBook Air M1 2020 ini udah pakai sistem fingerprintnya, jadi udah aman banget, responsif juga cuy buat fingerprintnya. Lalu buat kelengkapan port bisa dibilang sih laptop ini sih memang cukup lumayan lengkap lah, dan secara ukuran memang secara tipis juga laptop yang satu ini. Tapi kalau ngomongin port memang tidak selengkap seperti laptop Windows pada umumnya. Di sini cuma ada 2 lubang USB Type-C aja dan juga 1 port jack 3,5 mm. Yap, that's why saran gue kalau misalkan kalian pengen pakai laptop MacBook Air M1 2020 ini buat dipakai kerjaan yang lebih profesional, pakailah USB hub cuy, alias USB dongle. Jadi itu ngebantu banget kalau kalian pakai buat kerjaan yang misalkan ngedit atau enggak buat produksi film ya teman-teman. Ya produksi musik itu juga ngebantu banget sih. Ya intinya buat kalian yang sering ngabisin port, pakailah USB port ya, alias USB hub gitu loh ya. Jadi kalau misalkan pakai port bawaannya ini gue feeling ngerasa kurang banget sih ya, karena portnya cuma 2 cuy. Tapi dengan adanya 2 port ini doang menjadi salah satu keunggulan dari MacBook Air M1 2020 ini. Kenapa? Yap, karena memang dengan adanya port yang terbatas, jadi bobot dari si laptop ini pun nggak berat, karena cuma di angka 1,4 kg aja. Dan juga untuk masalah ketebalannya ini di sini benar-benar tipis sih guys ya. Jadi memang setipis itu dan seringan itu. Ya kalau nggak salah 1,3 atau 1,4 gue agak lupa sih ya. Tapi yang jelas memang laptop ini beneran enteng banget. Gue bawa ke kampus, bawa ke kafe, bawa gue kerja ke Jakarta itu bener-bener gak berat cuy. Ya memang ini laptop buat kaum mendang-mending dan juga kaum yang males bawa laptop berat-berat gitu ya. Nah sekarang kita beralih ke bagian layar nih. Yap, secara resolusi menurut gua memang si laptop MacBook Air M1 2020 ini udah tajam banget. Resolusinya aja udah 2K cuy, 2560 x 1600 pixel. Apalagi untuk ukurannya ini cuma 13,3 inch aja cuy. Ngebikin panelnya itu jadi tajam dan juga sempit. Yap, ini kelihatan bener-bener rapet banget dengan ukuran layar yang cuma 13,3 inch aja cuy. Dengan resolusi 2K ini pasti bisa menampilkan teks dan juga gambar yang jauh lebih tajam dan juga jauh lebih detail pastinya. Apalagi panelnya sendiri sudah menggunakan panel retina cuy. Yap, ini bener-bener jadi nilai plus buat laptopnya satu ini, karena kalau kita pakai buat nonton film ataupun buat ngedit dengan membutuhkan warna yang bener-bener colorful, ini udah nggak bantu banget, dan warnanya juga sudah support color P3 cuy. Jadi udah enak banget dan udah ready banget buat konten kreator pemula seperti gue ini. Dan kalau buat ngedit-ngedit warna yang benar-benar khusus sih ini juga udah oke dan udah hayu banget. Terus juga kalau dipakai traveling ini juga hayu banget cuy. Apalagi kalau misalnya kalian yang suka kerja di outdoor, untuk brightness-nya di sini bisa di-push sampai 400 nits. Selama gue pakai buat di outdoor ini benar-benar masih kelihatan banget. Yang paling penting sih ada fitur True Tone teknologinya ini. Fitur eksklusif yang cuma hadir di Apple device aja cuy. Dan device-device lain seperti Windows, Android itu nggak bisa ya punya teknologi True Tone ini cuy. Jadi memang bener-bener ngebantu banget biar warnanya itu menyesuaikan dengan kondisi kita yang saat ini berada gitu loh ya. Tapi so far untuk sejauh ini buat masalah layar gue nggak komplain sama sekali. Nonton film bener-bener enak banget, warnanya tajam, terus juga dibantu dengan speaker yang menurut gue enak banget
di sini speakernya bener-bener ajib menurut gue, walaupun memang secara ukuran ya, untuk ukuran speakernya itu nggak terlalu besar-besar banget, tapi bisa menghasilkan kualitas yang cukup baik. Nonton film, ngedit video, color grading video juga cukup enak nih, karena memang warnanya udah color P3, jadi udah standarnya pewarnaannya menurut gue istilahnya gitu loh. Jadi udah hayu banget laptop ini kalau diajak ngedit ataupun kerja yang membutuhkan profesional banget gitu loh ya. Cuman belakangan ini banyak banget isu yang beredar mengenai layar dari MacBook Air M1 2020 ini. Yap, jadi antara layar dan juga keyboard itu bener-bener tipis banget cuy. Cuman sekitaran 0,8 mm aja, dan yang membuat laptop ini jadi bermasalah yaitu masalah layarnya katanya gampang banget rusak. Ya, rusaknya dalam artian gimana tuh? Ya kadang-kadang kalau misalkan kalian pakai laptop ini dan nggak sengaja ketindihan, pasti layarnya langsung kena ke LCD cuy. Karena memang untuk gapnya antara body dan juga layarnya itu benar-benar tipis banget, 0,8 mm aja. Ya itu menjadi salah satu isu yang masih menghantui laptop M1 2020 ini, terutama yang Air ya teman-teman. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pakai laptop ini benar-benar harus hati-hati banget, jangan sampai ketindihan. Karena memang kalau misalkan ketindihan ataupun ketekan sedikit aja buat masalah layarnya atas, terutama untuk bodi atasnya ini ya, pasti gue yakin layarnya rusak cuy. Jadi memang itu menjadi bagian yang PR buat kalian yang kalau misalnya pengen pilih laptop ini. Nah, untuk performanya sendiri gimana? Yap, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Apple M1 ya teman-teman, yang dimana ini chipset Apple pertama yang diciptain sama Apple gitu loh ya. Ya secara konfigurasi di sini udah mantep banget, yaitu 8 core, yap, alias 4 core performance dan juga 4 core efisien. Nah, secara core-nya sih sebenarnya ini udah oke banget konfigurasi seperti ini. Dan kalau kita pakai daily, intinya ini udah enak banget, ngetik-ngetik nggak ada kendala sama sekali. Sejauh gue pakai buat scripting ini bener-bener seenak itu. Pindah dari satu aplikasi ke satu aplikasi lain pun juga nggak masalah. Buka banyak tab browser pun juga nggak masalah. Tapi ada limitnya, percatatan. Kalau misalnya limitnya udah sampai 10 browser yang kita buka secara bersamaan, itu baru kerasa agak sedikit nge-lag cuy. Apalagi pas waktu gue pakai lagi ngedit sekalipun. Yap, sekalipun ngedit sambil buka tab browser banyak, itu baru kerasa agak berat nih laptop. Jadi memang kalau buat dipakai sehari-hari ngetik ngedit ya itu masih enak banget menurut gua, apalagi gua sering banget ngedit di resolusi 720p. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang gua pergi keluar ya teman-teman dan gak bisa diedit sama tim kita ngedit pakai laptop MacBook Air M1 2020 ini di resolusi 1080p untuk konten YouTube, dan itu masih berjalan mulus cuy. Dengan footage yang bener-bener cukup banyak dan emojRT, efek-efek pun juga begitu banyak. Jadi memang buat masalah performance nggak ada kendala sama sekali pas gue pakai hampir setahun ini. Ya lebih tepatnya udah setahun sih ya. Nah cuman ada minusnya nih, yaitu masalah storage. Ya storage-nya cuman ada varian 256GB yang dimana ini kecil banget cuy. Bahkan iPhone gue lebih gede gitu ya. iPhone 15 Pro Max gue itu 512 dan ini cuma 256GB aja. Dan kalau misalnya kita pengen upgrade, harganya itu nggak ngotak cuy. Harganya bisa 5-6 jutaan. Misalnya kita pengen upgrade ke 512GB, jadi menurut gue kayaknya nggak worth it nih upgrade dengan seukuran segitu dan juga harganya overpriced gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian penggunanya itu sebagai editing atau enggak buat nyimpen berkas-berkas yang punya size besar, pakailah SSD ataupun storage eksternal cuy. Dan saran gue internal storage dari ini laptop pakailah buat install aplikasi aja, itu juga udah oke kok. Dan itu bener-bener jadi salah satu PR buat laptop MacBook yang kita pilih 256GB. Bukan Air M1 2020 aja, tapi R series lainnya pun juga demikian ya teman-teman. Nah lalu untuk kapasitas baterai, jujur baterainya ini bener-bener badak banget ya teman-teman. Pas waktu pertama kali beli laptop ini tuh bisa bertahan 15 jam, cuman pas waktu makin kesini tuh bisa bertahan cuman 12 jaman aja. Dan itu beneran masih cukup oke menurut gua, karena memang seharian penuh gua pakai nih laptop masih tersisa sekitaran 30%-an. Itu penggunaan normal ya, seperti nonton YouTube, terus juga ngetik-ngetik tipis-tipis, dipakai di outdoor dengan brightness yang full, itu masih seirit itu baterainya. Padahal ini pemakainya udah 1 tahun cuy. Jadi untuk masalah baterai bener-bener gak ada kendala sama sekali menurut gue, dan beneran seirit itu. Cuman permasalahannya kalau di laptop MacBook ya, terutama di MacBook ini kita nggak bisa lihat yang namanya persentase baterai health. Kalau di iPhone kan masih bisa tuh lihat persentase baterai health, cuman di iPhone ini, di iPhone lagi, di MacBook ini nggak ada tuh namanya
persentase baterai health. Lalu bagian yang terakhir yang paling gue suka dari laptop ini yaitu masalah desain. Desain dari laptop MacBook itu nggak usah diragukan lah. Desainnya cakep-cakep memang ya. Desainnya tipis, terus juga slim, enteng juga dibawa kemana-mana, minimalis, compact, ya full lah semuanya ada di laptop MacBook gitu loh ya. 2 kali tuh ngomong laptopnya. Terutama buat warna peraknya ini. Jadi memang ada 3 varian warna buat seri yang Air M1 2020 ini, yaitu warna emas, perak, dan juga abu-abu. Nah kalau abu-abu sih gue lihat agak sedikit dark gitu ya, agak sedikit gelap. Dan kalau warna perak ini gue lebih suka gitu loh. Warna silvernya itu bener-bener menonjol dan logo Apple-nya ini bener-bener terlihat gitu loh ya. Jadi menurut gue udah secakap itu untuk masalah desainnya dan gak usah diragukan cuy. Udah premium banget lah. Nah sebelum kita masuk kesimpulan, gue pengen ngasih tahu gak sukanya pakai laptop MacBook Air M1 2020 ini. Yang pertama, ini laptop gampang banget baret cuy. Ya ini nggak tahu sih, gua sendiri makainya barbar atau gimana, tapi yang jelas pas waktu gue pakein casing nih laptop ya, alias hard case gitu ya, tetep laptop ini gampang banget baret. Gue nggak tahu, padahal itu pakein casing dan pas gue udah buka selama 6 bulan gue pakai, loh kok ini tiba-tiba ada baretnya ya? Padahal gue pakein casing. Jadi maka dari situ gue udah nggak pernah pakein casing lagi. Udah percuma lah dipakein casing, tetep aja ada baretnya gitu loh ya. Nah tapi pas waktu gue coba buka nih casing, bener-bener telanjang sampai sekarang gitu loh ya, nggak pakein casing lagi, ini baretnya makin banyak gitu ya. Jadi buat kalian yang OCD alias yang bener-bener orang pengen perfeksionis dan nggak pengen ada baret sedikit pun di device kalian, kayak pikir 2 kali deh buat beli MacBook ini. Karena memang gue gak tahu sih, material yang dikasih tuh bener-bener gampang banget baret. Ini balik lagi sih sebenarnya ke penggunaan kita sendiri. Kalau misalnya kita penggunanya hati-hati, tetap bisa bertahan dan juga kelihatan mulus gitu loh. Tapi kalau misalnya pemakaiannya barbar, ya mungkin bisa jadi laptopnya gampang banget baret. Salah satu laptop gue ini. Cuman itu dia, gampang baret itu menurut gue salah satu hal yang gak estetik ketika MacBook ini udah kelihatan baret. Karena memang dentnya ini banyak banget. Dan juga kalau misalnya kalian beli second itu pasti banyak banget orang yang ngeluh masalah dent di MacBooknya mereka. Ya itu PR aja sih. Terus juga buat yang kedua ya masalah port. Portnya bisa dibilang ini bener-bener minim banget. Tapi balik lagi, port nggak bisa dikomplain ini karena memang ini bagian salah satu ketipisan dari laptop yang satu ini. Bezelnya juga ya masih tebal, jadi ya udahlah ya nggak usah dipikirin lagi karena memang kalau kita lihat MacBook Air M1 2021 itu bezelnya jauh lebih tipis dan juga udah pakai desain poni cuy. Itu mantap banget sih. Ya memang untuk kekurangan dari laptop ini gue bisa bilang minim banget cuy. Nah sekarang kita masuk kesimpulan, apakah laptop ini masih worth it buat dibeli di tahun 2024 mendatang? Jawabannya actually masih worth it cuy. Yap. Walaupun memang umur laptop ini udah hampir masuk ke tahun keempat, tapi secara spek ini laptop masih oke banget. Tapi dengan catatan, kalau misalkan kalian pemakaiannya buat ngetik-ngetik, ngerjain tugas, ngerjain dokumen, bikin presentasi PPT itu masih oke. Cuman kalau misalkan kalian pakai buat ngedit konten YouTube dengan durasi lebih dari 20 menit, yap, ini bakalan berat banget. Apalagi pakai footage yang resolusinya itu 4K ya 1080p. Jujur laptop ini udah agak berat sih kalau misalkan rekam ataupun ngedit di durasi 20 menitan. Cuman saran gue kalau misalkan kalian pengen pakai laptop MacBook buat dipakai kerja hardcore, mendingan cari laptop MacBook Pro seriesnya aja cuy. Atau enggak laptop MacBook yang reguler itu masih oke, jangan yang Air. Karena kalau pilih yang Air itu bakalan berat banget dan ngebebanin si laptop. Tapi kalau buat pemakaian normal sih kayak ngedit konten TikTok ini hayu banget lah, masih oke gitu loh, dipakai sehari-hari juga masih seenak itu, apalagi dengan harga secondnya di harga 8 jutaan aja. Dan kalau misalnya kalian nanya laptop ini bakal masih gue pakai apa enggak, jawabannya yap, karena gue masih SPW ini dan belum butuh buat upgrade cuy. Ya terutama cuannya sih belum ada. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar tentang laptop yang satu ini. Kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat, bisa banget DM di Instagram kita di @snaptekno. Kalau misalnya pengen join ke komunitas kita buat diskusi bareng-bareng, klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.